والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ikhwanihi minal mursalin wal awliya wa syuhud sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in sunan yaumiddin husanna hadrati muallifi hadzal kitab jami'an masyayikhina masyayikhihim syunillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul ahkami. Adapun bab ini tentang macam-macamnya hukum. Ini kaitan dengan sebelumnya bahwa fikih itu adalah mengetahui hukum sesuatu. Nah, hukum itu apa? Apa saja hukum itu? Wal ahkamu, adapun beberapa hukum, al muradu yang dikehendaki, fima di dalam penjelasan, dzukira yang disebut apa ma, itu sab'atun, ada 7. Jadi hukum yang disebutkan di bab-bab sebelumnya itu ada 7 macam. Al-wajibu, yaitu hukum wajib, wal mandubu, dan hukum sunnat, wal mubahu, dan hukum mubah, wal mahduru, dan hukum haram, wal makruhu, dan hukum makruh, was sahihu, dan hukum sahih, wal batilu, dan hukum batal. Ada 7. Namun sesungguhnya ada 3 hukum yang tidak dijelaskan oleh musannif di dalam bab ini, yaitu hukum sabab, hukum syarat, dan hukum mana. Kenapa tidak dijelaskan oleh musannif? Karena sabab, syarat, dan mana itu hukum yang bukan merupakan tujuan secara langsung. Jadi dia dijelaskan itu karena untuk apa? Sesuatu yang terkait dengan hukum lain. Jadi bukan merupakan maksud gitu. Tapi sabab, hukum sabab itu untuk menjelaskan maksud yang lain, bukan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Fal fiqhu, maka adapun fikih itu ala ilmu mengetahui bil wajibi, terhadap sesuatu itu wajib, wal mandubi, dan mengetahui terhadap sesuatu itu disunatkan, ila akhiris sab'ati, sampai kepada akhirnya 7. Maksudnya, jadi yang dikehendaki fikih itu berarti ya mengetahui bahwa ini itu wajib, mengetahui bahwa sesuatu perbuatan itu hukumnya sunat, mengetahui bahwa sesuatu itu hukumnya mubah, mengetahui bahwa sesuatu itu hukumnya haram, mengetahui bahwa sesuatu itu hukumnya makruh, sesuatu itu sah, sesuatu itu batal. Lah itu namanya fikih. Itu yang dimaksud dengan akhirus sab'ati, sampai kepada 7 jenis tadi itu. Apa maksudnya? Ai bi anna hadzal fi'la wajibun. Jadi yang dimaksud al ilmu bil wajibi, mengetahui terhadap sesuatu itu wajib, maksudnya bahwa sesungguhnya perbuatan ini itu wajib. Wa hadza mandubun, bahwa sesungguhnya perbuatan ini itu sunat. Itu namanya fikih. Jadi sampai mengetahui bahwa
meludah ke arah nganan itu hukumnya makruh, yaitu namanya fikih. Sunatnya itu meludah ke arah, jadi sampai mengetahui bahwa meludah arah ngiri itu sunat, yaitu namanya fikih. Wahadha mandubun, wahadha mubahun, dan mengetahui bahwa ini adalah mubah, itu namanya fikih. Wahadha ila akhiri sabati, dan demikian pula sampai 7. Ini itu sah, ini itu batal. Ini itu maksudnya kasus ya, kasus. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari hukum fikih yang ada 7 jenis itu kalau dipilah ada dua pembagian secara besar, 2 kelompok lagi gitu. Ada namanya hukum taklifi dan ada yang namanya hukum wad'i. Hukum taklifi artinya hukum-hukum itu terkait langsung dengan perbuatan orang, perbuatan seseorang. Misalkan sampai duduk seperti ini, itu hukumnya apa? Nah, hukum terhadap perbuatan orang itu namanya hukum taklifi. Karena terkait dengan pembebanan syariat terhadap seseorang, yaitu berupa perbuatan. Jadi hukum terkait langsung dengan perbuatan. Nah, hukum yang terkait langsung dengan perbuatan itu ada 5. Ada wajib, sunat, mubah, mahdzur atau haram, makruh. 5 ini yang termasuk taklifi. Sisanya itu namanya wad'i. Sisanya itu apa? Ya tadi, sahih dan batal. Itu namanya wad'i. Artinya sah dan batal itu tidak terkait langsung dengan perbuatan manusia, tapi terkait dengan apakah sesuatu itu memenuhi syarat apa enggak. Kalau memenuhi syarat berarti namanya sahih, kalau tidak memenuhi syarat namanya batal. Itu definisinya nanti di belakang. Termasuk sabab. Bagaimana sih memahami 7 ini gimana? Gini ya. Jadi gini. Perbuatan kita semuanya perbuatan kita ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, muter setiap hari. Itu kalau dipilah-pilah ya nggak lebih dari nggak keluar dari 5 ini. Bisa dilihat dari aspek begini. Sampai misalnya begitu bangun jebret, kemudian sholat subuh. Kita cek sholat subuh. Sholat subuh itu kan hukumnya apa? Wajib. Pertanyaannya kenapa kok wajib? Karena ada perintah yang jelas di dalam Quran atau hadis yang menyatakan sholat itu wajib. Maka perbuatan yang ada tuntutan dari syariat, yang tuntutannya itu tuntutannya itu menggunakan dalil yang jelas-jelas wajib, jelas-jelas mewajibkan, yang tuntutannya itu mantap lah kira-kira begitu, maka itu menimbulkan hukum wajib. Kalau tuntutannya itu tidak kuat, tidak luzum itu apa maknanya ya? Tidak kuat. Kuat itu maksudnya masih bisa ditinggalkan. Maka menimbulkan hukum sunat. Contoh sholat qobliyah subuh. Itu kan diperintah juga oleh syariat kan? Tapi perintahnya itu tidak kuat. Artinya kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa. Nah, beda dengan sholat subuh. Sholat subuh itu kalau ditinggalkan ya ada dosanya.
Karena perintahnya itu sangat kuat. Tapi kalau perintahnya tidak kuat, tentu kuat tidaknya itu menggunakan dalil. Nah, tuntutan melakukan sesuatu dengan tuntutan yang kuat namanya wajib. Tuntutan untuk melakukan sesuatu dengan tuntutan yang tidak begitu kuat namanya sunat. Maka ada dua hukum kan, sunat. Larangan juga begitu. Kalau ada larangan, kalau larangannya itu jelas, kuat, dalilnya sorih, nggak bisa dilanggar lagi, namanya hukum haram. Tapi kalau larangan itu tidak begitu kuat, masih boleh ditinggalkan, namanya larangan itu makruh. Nah, berarti sudah ada hukum berapa? 4. Nah, kemudian muncul perbuatan lagi, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Sakarepmu. Nah, itu namanya hukum mubah. Berarti ada 5 kan? Nah, makanya 5 tadi itu semua terkait dengan perbuatan seseorang atau tuntutan kepada seseorang, sehingga disebut hukum apa? Taklifi. Nah, selain itu namanya hukum wad'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukum wad'i itu hukum, jadi wa huwa al khitabu bi kauni syai' sababan wa syarton wa mani'an wa sukan wa fasidan. Jadi hukum wad'i itu khitab Allah atau dawuh Gusti Allah yang terkait dengan sesuatu, di mana sesuatu itu menjadi sebab dari munculnya hukum. Saya ulangi. Gimana? Ya lagi lah, makanya untuk kalam-kalam ini jelaskannya ini. Hukum wad'i itu adalah khitab Allah atau khitab itu ya dawuh Gusti Allah atau dawuh Kanjeng Nabi. Khitab yang menjelaskan terhadap sesuatu, yang sesuatu itu bisa jadi menjadi sebab terjadinya hukum, atau sesuatu itu menjadi syarat dari sesuatu yang lain, atau sesuatu itu menjadi penghalang dari suatu hukum. Contohnya begini, jelasnya sini. Contoh bergesernya matahari dari waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu di mana matahari pas lurus di depan, di atas kepala, itu namanya waktu istiwa. Kalau matahari sudah bergeser ke arah barat sedikit, nah, bergesernya matahari ke arah barat itu adalah menjadi sabab masuknya waktu zuhur. Nah, sesuatu yaitu bergesernya tadi menjadi sabab hukum, berupa hukum masuknya waktu zuhur. Itu namanya hukum wad'i, yaitu kejadian bergesernya matahari ke arah barat itu menjadi sebuah sabab masuknya hukum. Sabab itu apa sih? Sabab itu adalah sesuatu yang kalau wujud maka menyebabkan wujudnya yang lain. Iya, biasa. Bingung nggak ya? Sesuatu yang kalau dia itu wujud, kalau ada, maka dia akan menyebabkan adanya yang lain. Saya bacakan saja ya. Ma lazima min wujudihi wujudun walazima min adamihi al-adam lidatihi. Itu definisinya sabab, yaitu sesuatu kalau dia itu terjadi maka menyebabkan terjadinya hukum yang lain. Kalau dia tidak terjadi maka menyebabkan tidak terjadinya yang lain.
Contoh tadi itu. Kalau terjadi pergeseran matahari ke arah barat, maka menyebabkan muncullah waktu zuhur masuk. Kalau ini enggak terjadi, ya enggak terjadi waktu zuhur masuk. Itu namanya sabab. Contoh apa lagi? Hubungan anak, bapak anak itu bisa menyebabkan waris. Oke? Saya punya anak. Sebab adanya hubungan anak ini, maka anak saya bisa menerima waris dari saya. Jadi sebab ada hubungan anak, maka anak saya bisa menyebabkan menerima waris dari saya. Kalau tidak ada hubungan itu, ya tidak ada waris. Nah, itu namanya sebab. Sesuatu yang kalau ada, maka bisa mewujudkan. Kalau enggak ada, ya tidak mewujudkan. Kadang-kadang aku jelasnya ini. Nah, nanti coba dibedakan dengan definisinya syarat. Kalau syarat itu apa? Syarat itu ma yalzamu min adamihi al-adam, tapi wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Sesuatu kalau tidak ada maka menyebabkan ketidakadaan yang lain, tapi kalau ada maka tidak menyebabkan wujudnya yang lain dan ketidakadaan yang lain. Usih ya. Oh, malu. Aku dewe ya bingung kok. Bingung menjelaskannya gimana. Contohnya begini. Syarat sahnya sholat itu apa? Salah satunya suci, ya. Syarat sahnya sholat itu suci. Kalau suci itu ada, maka sholat itu ada, sah maksudnya. Tapi apakah kalau suci. Kalau tidak ada suci, maka sholat itu tidak ada, betul ya? Sesuatu yang kalau tidak ada, maka menyebabkan tidak adanya yang lain. Kalau tidak ada suci, maka sholat itu tidak dianggap, artinya tidak ada. Tapi kalau sesuatu itu ada, tidak selalu sesuatu itu ada, dan tidak selalu juga tidak ada. Contohnya begini, kalau sampai suci dalam kondisi punya wudhu, apakah mesti ada sholat? Enggak kan? Tapi kalau enggak ada suci, itu enggak ada sholat. Ya enggak? Sesuatu kalau tidak ada, maka menyebabkan tidak adanya sholat. Tapi kalau ada, tidak mesti adanya sholat, dan juga tidak mesti tidak adanya sholat. Oke. Itu syarat nama definisi sholat. Jadi ma yalzamu min adami al-adam, tapi wala yalzamu min wujudi wujudun wala adamun. Sesuatu kalau tidak ada, maka menyebabkan tidak adanya sesuatu yang lain berupa sholat. Sampai kalau tidak suci, ya tidak ada sholat, ya kan? Tapi kalau ada suci, bisa jadi ada sholat, juga tidak ada sholat, ya kan? Nah, sekarang mana? Kalau mana apa? Ma lazima min wujudihi adam, tapi wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun. Kebalikan dari syarat. Dari sesuatu yang kalau wujud, kalau ada, kalau terjadi, maka menyebabkan tidak adanya sesuatu. Contohnya, perempuan kalau sedang haid, adanya haid itu menyebabkan tidak adanya sholat, ya kan? Kalau syarat tadi kan kalau tidak adanya
menyebabkan tidak adanya sholat. Kalau ini dibalik, kalau adanya haid itu menyebabkan tidak adanya sholat, karena nggak memungkinkan sholat, kan? Oke. Tapi wala zalzamu min adami wujudun wala adamun. Tapi kalau haid itu tidak ada, maka tidak mesti menimbulkan wujudnya sesuatu yang lain dan tidak meniadakan juga wujudnya yang lain. Artinya orang kalau tidak haid, jadi haidnya aku tidak ada, apakah dia mesti sholat? Ya bisa terjadi sholat dan juga bisa terjadi tidak sedang sholat. Jadi kebalikan dari syarat. Contoh lagi, pembunuhan kepada waris itu menyebabkan dia terhalang menerima waris. Contoh kasus, naudzubillah misalnya, ada orang tua punya anak biar cepat-cepat dapat warisan, anaknya, orang tuanya dibunuh saja. Pembunuhan seperti itu justru menghalangi mendapatkan warisan. Jadi wujudnya pembunuhan maka menyebabkan terhalangnya waris. Tapi adanya pembunuhan belum tentu ada waris dan tidak mesti ada waris atau tidak ada waris. Semakin ngeluh aku. Oke, pendek kata, pokoknya hukum kuwi ana 7. Kalau diperpanjang lagi, hukum itu ada 10 tadi itu. Yang terkait dengan perbuatan manusia ada 5, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Yang tidak terkait dengan perbuatan manusia itu ada sah, batal, sabab, syarat, mane. Jadi jumlah 10. Oke, sementara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa itu wajib? Fal wajibu, maka adapun perkara yang wajib atau hukum wajib min haitsu wasbihi bil wujubi, dari arah sekiranya sifatnya itu wajib, itu apa saja, itu perbuatan yusabu yang diberi pahala apa ala fi'lihi atas melakukan wa yu'aqabu dan disiksa apa ala tarkihi atas meninggalkan Jadi wajib itu apa? Tapi definisi wajib di sini itu adalah min haitsu wasfi bil wujub. Dari aspek, dari sisi bahwa sesuatu itu mempunyai sifat wajib. Jadi kalau sesuatu itu memiliki atau ketempelan sifat wajib, apa sih? Sesuatu yang wajib itu adalah sesuatu yang kalau dikerjakan ada pahalanya, kalau tidak dikerjakan maka ada dosanya. Itu namanya wajib. Ingat tadi, definisi ini itu min haitsu wasfihi bil wujub. Ditinjau dari sisi bahwa suatu perbuatan itu memiliki sifat wajib. Kenapa kok harus definisi min haitsu wasfi wujub? Karena ada definisi wajib, tapi tinjauannya itu bukan dari aspek sifatnya. Tapi dilihat dari sisi zatnya, dari sisi perbuatannya. Jadi begini, perkara wajib kalau dilihat dari sisi bahwa dia itu sebagai perbuatan, itu adalah apapun perbuatan yang disuruh untuk mengerjakan dengan suruhan yang kuat.
dengan tuntutan yang kuat. Itu namanya wajib. Yang definisi di awal tadi itu saja. Jadi dari sisi perbuatannya, dari sisi itu apa ya? Dari sisi itu sudut pandang atau dari aspek. Ya contohnya sampai nih loh, sampai tinggal di sini ini dari sisi bahwa itu sampai sebagai mahasiswa itu punya hak dan kewajiban yang berbeda dengan ketika sampai dilihat dari sisi sebagai santri. Beda kan? Kalau sampai sebagai mahasiswa itu hak kewajibannya itu ini, ya kan? Tapi ketika sampai itu ditinjau dari sisi bahwa sampai itu santri, maka punya kewajiban dan hak yang berbeda. Nah, kira-kira definisi wajib juga begitu. Kalau dari sisi bahwa dia itu punya sifat wujub, maka definisinya adalah ya semua perbuatan yang kalau dikerjakan ada pahala, kalau ditinggalkan ada siksa. Itu namanya wajib. Tapi dari sisi perbuatannya, wajib definisinya bukan itu definisinya, yaitu perbuatan yang perbuatan itu disuruh untuk mengerjakan dan pekerjaannya itu suruhannya itu apa? Dengan dalil yang mantap, yang jelas. Itu. Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Cuman timbul masalah begini. Apakah selalu orang yang meninggalkan kewajiban itu disiksa? Halo? Apakah selalu orang yang meninggalkan kewajiban itu disiksa? Halo, jawabnya gimana? Selalu apa enggak? Bukankah Gusti Allah itu yaghfiru liman yasha? Gimana itu dalilnya? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru may yasha. Nyepuro enggak nyepuro atas kesalahan orang itu terserah Gusti Allah. Jadi bisa jadi orang melanggar perintah, Allah tidak menyiksa karena memaafkan. Bisa jadi enggak? Nah, berarti definisi tadi gimana? Ayo, definisi tadi gimana? Katanya wajib itu adalah sesuatu yang kalau dikerjakan ada pahalanya, kalau ditinggalkan ada siksanya. Tapi faktanya ada perbuatan wajib yang ditinggalkan, kemudian Allah memaafkan, nggak ada siksa. Nah, karena itu Kiai Musonif menambahkan penjelasan. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujudu liwahidin minal usoti ma'al afwi an ghairihi. Wa yakfi dan cukup fi sidqil iqabi di dalam kebenaran siksa. Apa wujuduhu? Wujudnya siksa liwahidin kepada salah satu seseorang minal usoti dari orang yang maksiat. Ma'al afwi disertai dengan maaf an ghairihi kepada yang lain. Maksudnya memang benar bisa terjadi ada pelanggaran tidak melakukan kewajiban tapi tidak disiksa oleh Allah. Tapi definisi wajib itu sudah cukup adanya satu saja orang yang mengerjakan larangan Allah, yang mengerjakan meninggalkan perintah, meninggalkan wajib, tapi dia disiksa. Jadi kejadian satu orang itu sudah cukup untuk sebagai bukti, sebagai pernyataan bahwa wajib itu adalah kalau dilakukan ada pahala, kalau ditinggalkan ada siksa, sekalipun siksa itu terjadinya satu orang, yang lain dimaafkan. Nah, gitu maksudnya. Jadi definisi tadi itu begitu maksudnya. Jadi tidak mesti harus semuanya disiksa, pasti disiksa enggak. Karena Allah punya sifat pemaaf. Artinya apa?
definisi yang disampaikan musannif tadi itu sudah dianggap cukup karena penafsirannya seperti itu. Ini luar biasa ulama kita kalau sampai mikir nggak sampai segitu, kira-kira. Kayaknya nggak begitu terpikir dengan gini. Atau begini, wa yajuzu ayyurida wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi kama abbara bi ghairu. Wa yajuzu dan bisa terjadi atau wa yajuzu dan boleh apa ayyurida hendaknya dimaksudkan apa pernyataan ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi pernyataan wa yu'aqabu ala tarkihi itu bisa dimaksudkan wa yatarattabu al-iqabu ala tarki. Artinya kata-kata wa yu'aqabu ala tarki itu sama dengan pernyataan wa yatarattabu al-iqabu ala tarki. Maksudnya apa? Wa yatarattabu dan bisa menimbulkan. Wa yatarattabu dan bisa menimbulkan apa iqabu siksa, menimbulkan ala tarkihi atas meninggalkan kewajiban. Kama abbaro sebagaimana membahasakan bihi terhadap wa yatarattabu al-iqab siapa ghairuhu selain musannif. Karena itu fala yunafi al-afwa, karena itu tidak bertentangan dengan adanya pemaafan. Artinya begini, teman-teman begini. Jadi saya jelaskan tadi, kata-kata wa yu'aqabu ala tarki. Ini kalau sampai nyemak tulisan gitu enak tuh. Jadi dilihat. Kata-kata wa yu'aqabu ala tarki itu yang dimaksud itu adalah wa yatarattabu al-iqabu ala tarki. Jadi hanya sekedar menimbulkan siksa. Nah, perkara yang menimbulkan sesuatu yang lain itu tidak mesti terjadi. Saya ulangi. Perkara yang menimbulkan sesuatu yang lain itu tidak mesti sesuatu itu terjadi. Contohnya begini. Sampai olahraga lari pagi, kan begini. Olahraga yang terlalu bersemangat maka akan menimbulkan sakit, misalnya begitu ya. Tapi apakah mesti kalau olahraga keras kemudian mesti sakit? Nah, itu namanya wa yatarattabu. Jadi bahasa wa yatarattabu itu hanya sekedar menimbulkan. Lah sesuatu itu yang menimbulkan sesuatu yang lain ini bisa terjadi juga bisa tidak terjadi. Kalau sampean makan, itu bisa menimbulkan kenyang. Tapi apakah orang makan pasti kenyang? Bisa jadi tidak kenyang. Nah gitu. Jadi kata-kata wa yu'aqabu ala tarki, kalau ditinggalkan maka ada dosa, itu yang dimaksud adalah kalau ditinggalkan menimbulkan dosa. Lah kata-kata menimbulkan itu kadang terjadi, kadang tidak. Kalau sampai hujan-hujan sore terlalu lama akan menimbulkan sakit flu. Apakah pasti orang yang hujan sore-sore terlalu lama mesti flu? Enggak mesti. Itu namanya wa yatarattabu, menimbulkan. Jadi sesuatu itu menimbulkan yang lain itu kadang terjadi, kadang tidak. Karena itulah sekali lagi kata Kiai Musannif wa yu'aqabu ala tarki itu maksudnya bisa terjadi dua. Satu, wa yakfi fi sitil iqab wujudu liwahidin minal usad, bisa terjadi satu orang saja itu sebagai bukti. Atau yang dimaksud adalah bahwa siksa itu hanyalah timbul karena adanya meninggalkan. Nah, sesuatu yang menimbulkan sesuatu yang lain itu bisa terjadi, bisa tidak. Wallahu a'lam, bu sampai ngerti apa enggak? Tapi bisa terima kira-kira ya? Alhamdulillah.
Insya Allah diterima apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini ada pertanyaan sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mandub. Apa itu mandub? Wal mandubu, adapun hukum mandub. Hukum mandub. Mandub itu nama lainnya ada yang disebut dengan mustahab. Mustahab yang disenangi atau disebut sunat. Nama lain dari mandub ya. Itu mustahab, sunat atau tatawu. Bisa juga tatawu. Tatawu itu ya sunat. Atau al-muraghab fi. Muraghab fi itu maksudnya sesuatu yang kejadiannya itu disukai. Jadi ada mugharab anhu, sesuatu yang dibenci, ada al-muraghab fi, sesuatu yang disukai. Ada nama lainnya itu al-ihsan. Nah. Ada nama lain itu al-aula, lebih utama. Jadi kalau ada kata lebih utama itu maknanya artinya ya sunat. Ada lagi nama lain dari mandub, itu adalah an-naflu, an-nafilah, atau naflu, sunat juga, maknanya sunat sama. Ada yang lain, ada mustahsin, apa yang dianggap bagus, mustahsan. Jadi itu nama-nama lain dari mandub. Jadi ada berapa tadi itu? Sunat, mustahab, tatawu, muraghab anhu, ihsan, aula, an-naflu, mustahsan. 8. Apa itu sunat? Wal mandubu, adapun perkara yang disunatkan itu min haitsu wasfi bin nadbi, dari sisi bahwa disifati dengan sifat nadab itu ma apa saja atau perbuatan yusabu yang diganjar apa ala fi'lihi atas melakukan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa apa ala tarkihi atas meninggalkan ma. Itu namanya mandub, sunat. Yaitu perkara yang kalau dilakukan itu mendapatkan pahala, wala yu'aqabu ala tarki, dan kalau ditinggalkan tidak menimbulkan siksa. Oke. Apa tadi definisinya mandub? Perkara yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Pertanyaan begini, ada kasus begini. Ada perkara, contoh sampean duduk begini hukumnya apa? Sampean duduk begini ini hukumnya apa? Wajib, sunat, mubah, yang mana? Duduk begini nih. Sampai makan, tidur, makan, berjalan, hukumnya apa? Mubah. Tapi ada perkara yang mubah seperti itu. Contohnya sampai duduk begini, kemudian sampai niati belajar. Duduknya diniati belajar, ngaji. Ada pahalanya enggak? Ada enggak? Nah, ini hukumnya apa? Ayo.
Sunat apa mubah? Ayo. Tapi duduk itu kan mubah. Kalau dilakukan ya nggak dapat apa-apa, kalau ditinggal dapat apa-apa. Tapi kan untuk kasus ini itu ada pahalanya karena sampai ngaji. Ini termasuk sunat dalam definisi ini enggak? Halo, paham nggak ini maksud pertanyaan saya? Gimana kira-kira jawabnya? Nah, definisi ini sekali lagi itu min haisul asli. Dari aspek apa? Dasarnya. Karena faktanya ada perbuatan yang mubah, kemudian diniati baik, niat ibadah, maka dia ada pahalanya. Pahala yang muncul tadi bukan karena perbuatannya, tapi karena niatnya. Jadi min khaisu niat, bukan min khaisu wasfihi binati. Paham gak ini? Itu loh bedanya min khaisu tadi itu. Min khaisu wasfihi binati. Tapi min khaisu niyah, perbuatan halal atau perbuatan mubah itu bisa juga menimbulkan pahala. Tapi pahalanya tadi bukan min khaisu wasfihi binati, tapi min khaisu niat. Karena itu teman-teman sekalian, kalau sampai melakukan apa saja, asalkan mubah ya, maka dipasang niat yang baik. Apapun, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai bangun jebret, melek, kemudian sampai bangun, itu kan mubah saja. Sampai pergi kamar mandi untuk pis, itu kan mubah. Nah itu diniati semuanya. Sampai jalan kamar mandi untuk pipis itu ya diniati. Niatnya apa? Membuang sesuatu yang kalau dibiarkan akan menimbulkan penyakit. Ya Allah, saya ke kamar mandi biar tidak sakit. Kalau sakit nanti akan menimbulkan masalah, tidak bisa dipakai ibadah dengan maksimal dan seterusnya. Jadi apapun catatannya asalkan mubah. Kalau makro haram apalagi ya nggak bisa. Mandub. Dari definisi tadi itu mandub. Lah mandub itu ada dua teman-teman sekalian. Sunat, perkara sunat ada dua. Ada namanya sunat aini atau mandub aini. Ada mandub al-kifai. Ada sunat al-kifaiyah. Kifai sama dengan wajib. Ada wajib aini, ada wajib ain, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada sunat juga begitu. Ada sunat ain dan ada sunat kifayah. Sunat ain itu apabila kesunatan itu berlaku terhadap individu-individu secara individual. Ya contoh sampai sholat, ya semua kesunatan lah, semua kesunatan sholat, qobliyah, ba'diyah, puasa dan sebagainya. Sunat kifai itu contoh, sunat kifai itu kesunatan yang apabila satu saja seseorang sudah melakukan, maka tuntutan kesunatan itu sudah hilang. Tuntutan ketidakpantasan itu hilang. Ini contoh kasusnya itu kurban. Jadi kurban itu termasuk sunat kifai bagi keluarga. Jadi keluarga itu kan ada bapak, ibu, anak, dan sebagainya kan. Nah, kalau dalam satu keluarga itu ada salah satu saja sudah berkorban, menyembelih korban, maka ini sudah cukup mewakili untuk anggota keluarga yang lain. Oke? Kalau ada keluarga kok nggak ada satu pun yang korban, ini hukumnya makruh. Makruh tegasnya tidak pantas, tidak layak. Nah, kemakruhan itu hilang kalau ada salah satu saja sudah melakukan. Itu namanya apa? Sunat kifai. Oke, mafhum sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubahu, adapun mubah min haitsu wasfihi bil ibaha, dari sisi
sifatnya itu disifati dengan ibaha, itu apa? Itu ma perkara atau perbuatan atau apa saja la yusabu yang tidak diganjar apa ala fi'lihi atas melakukan ma watarkihi dan menjalankan ma wala yu'aqabu dan tidak disiksa apa ala tarkihi atas meninggalkan ma wa fi'lihi dan menjalankan ma. Jadi perkara mubah adalah suatu perkara atau perbuatan dilakukan, nggak ono fahalae juga nggak ono siksa. Ya wis pokoknya ya apa ya. Nah, tapi sampean jangan sampai terjadi begini nih. Saya ulangi. Sampean jangan sampai terjadi melakukan perbuatan mubah. Rugi. Karena perbuatan mubah itu sebetulnya bisa dijadikan sunat asalkan niat tadi itu kan? Niat. Makanya perkara mubah apapun yang sampai lakukan sampai niat yang baik. Ada dua kriteria agar sesuatu mubah itu menjadi berpahala. Yang pertama, pastikan niat tujuannya itu baik. Yang kedua, lakukan dengan cara yang baik. Dua ini. Salah satu saja tidak bisa. Contoh, makan. Makannya niatnya sudah baik. Niatnya biar sehat, menjaga kesehatan agar bisa belajar dengan baik, sholatnya juga tidak kelaparan. Walil? Saya mana tadi? Oh, niatnya sudah baik. Tapi ternyata cara makannya nggak baik. Dengan cara gosok punya temannya, mencuri dari temannya. Maka mbok diniati apapun yang baik, ya tetap haram. Nggak bisa menjadi bernilai ibadah. Atau caranya sudah baik, tapi niatnya jelek. Niatnya nggak baik, ya tidak mendapatkan pahala niat. Contoh niatnya apa contohnya? Apa tadi? Niatnya aja, perlakuannya jelek, dilakukan dengan cara jelek, tapi tadi saya mana? Niatnya baik, caranya salah. Nah, niatnya baik, cara melakukannya salah. Contohnya misalnya sampean pacaran. Cewek, cowok pacaran. Saya kepingin menyenangkan cewek saya. Dengan cara dipegang-pegang, dilus-lus. Niatnya biar dia senang. Menyenangkan orang baik nggak? Baik. Tapi ada pahalanya nggak ini? Ya nggak ada, bagaimanapun ya nggak ada. Karena dilakukan dengan cara yang salah. Berbeda kalau dilakukan dengan cara yang baik. Saya kepingin menyenangkan dengan ngasih hadiah. Pokoknya sepenting siang senang titik. Bukan yang lain. Sekarang contohnya dibalik. Dilakukan dengan cara yang baik tapi niatnya salah. Gimana contohnya? Saya kasih hadiah ke cewek saya. Tujuannya dia biar mau tak apa-apain. Biar hatinya tertunduk kepada saya. Mbok diniati bagaimanapun yang nggak bisa bernilai ibadah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengertian lain, pengertian mubah ini itu adalah aima la yata'allaku bikullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wala iqabun. Aima perkara la yata'allaku yang tidak berhubungan
bikulin dengan masing-masing, baik meninggalkan maupun melakukan, min fi'lihi, yaitu melakukannya ma, wa tarkihi dan meninggalkannya ma, tidak berhubungan apa sawabun fahala wala iqabun dan juga tidak siksa. Jadi perbuatan yang tidak terkait dengan siksa maupun fahala. Itu namanya apa? Mubah. Lah, nama lain dari mubah itu bisa disebut jaiz. Perkara yang boleh dikerjakan, namanya mubah. Ada yang nama lain dari mubah itu halal. Jadi nama lain dari mubah ada dua, bisa disebut halal, bisa disebut jaiz. Jadi sesuatu yang halal berarti dia itu mubah. Sesuatu yang jaiz berarti itu juga mubah. Wal mahdhuru adapun haram wal mahdhuru adapun haram. Lah mahdhur itu makna lainnya banyak, haram ya, haram. Maksiat itu nama lain dari mahdhur. Jadi mahdhur bisa disebut haram, bisa disebut maksiat. Dzambun bisa disebut juga dzambun. Apa dzambun itu dosa. Ada disebut juga masjur anhu, terlarang atau terbatasi, tidak boleh dilakukan, masjur anhu. Atau mutawa'adan alaih. Mutawa'adan alaih itu diancam, maksudnya diancam siksa. Kalau kamu lakukan, diancam siksa oleh Allah, itu namanya mutawa'ad alaih. Jadi nama lain ada berapa tadi? Haram mahdzur itu ada nama lain haram, maksiat, dzambun, masjur anhu dan mutawa'ad alaih. Ada 5. Min haitsu wasfi bil hadri ay al hurma, dari sisi sifatnya sesuatu itu dilarang atau haram adalah ma yusabu ala tarkih imtisalan wa yu'aqabu ala fi'li. Itu apa saja atau perkara atau perbuatan. Kakak diantar pulang. Diantar pulang. Oke, terus ini terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mahdhuru itu ma yusabu, ma apa saja, yusabu yang diganjar apa ala tarkihi, atas meninggalkan ma, tapi meninggalkannya itu imtisalan, karena mengikuti perintah. Imtisalan karena mengikuti perintah. Diantar pulang. Wa yu'aqabu dan disiksa apa ala fi'lihi atas melakukan ma. Jadi perkara haram itu adalah semua perbuatan yang kalau ditinggalkan dan ditinggalkannya itu karena mengikuti perintah Allah, maka ada pahalanya. Dan kalau dikerjakan maka ada siksanya. Ini apa maksudnya ini? Maksudnya begini teman-teman sekalian. Di sini ada kata-kata imtithalan. Ini penting. Jadi tadi kan disebutkan gini. Haram adalah perbuatan yang kalau Bismillahirrahmanirrahim. Saya bahas tadi ya. Ma yu'aswala tarik imtithalan. Kata-kata imtithalan ini penting gini. Ini karena menjadi pembeda ya. Definisi haram itu adalah sesuatu perbuatan yang kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi ketentuannya meninggalkannya itu imtithalan.
Imtithalan itu apa? Imtithalan itu asal kata dari imtathala yang tadulu imtithalan. Imtathala artinya melakukan sesuatu sesuai dengan contoh. Mithlun itu kan contoh ya. Melakukan sesuatu sesuai dengan contoh. Makanya contoh Kanjeng Nabi atau contoh syariat. Atau gampangannya, cara gampang sederhananya maknanya imtithalan itu ya manut perintahe Gusti Allah. Itu namanya imtithalan. Jadi meninggalkannya perbuatan itu karena alasannya ini semata-mata karena memang manut perintahe Gusti Allah. Mafhumnya kalau meninggalkannya itu bukan karena dorongan itu, ya nggak ada pahalanya. Paham ini ya? Itu mafhumnya. Contoh konkret begini. Sampean pacaran. Ini contoh paling enak pacaran karena usia-usia pacaran ini. Cewek pacaran. Pegangan tangan antara laki-laki dengan perempuan bersentuhan ini kan haram hukumnya, ya kan? Kenapa haram? Karena melihat aurat orang perempuan itu haram, maka memegangnya itu juga haram. Malah haramnya lebih dahsyat daripada sekedar melihat. Jadi sesuatu melihat nggak boleh, malah memegang itu juga semakin tidak boleh, haram. Nah, kemudian misalnya ini contoh saja ya. Sampean pacaran. Ada kesempatan untuk berpegangan. Tapi kamu tahan, tidak kamu lakukan. Karena takut dosa kepada Allah. Nah, meninggalkan tidak berpegangan inilah ada pahalanya. Bisa jadi ganjaran meninggalkan perkara haram itu lebih besar daripada melakukan perkara wajib. Karena al-i'tina usyar'i alal mahdzur itu asyaddu. Artinya begini, perhatian agama terhadap larangan itu lebih kuat, lebih penting daripada melakukan taat. Karena setiap orang bisa melakukan kewajiban, tapi tidak semua orang bisa meninggalkan larangan. Betul nggak ya? Kalau meninggalkan kewajiban itu gampang. Justru yang berat itu kan meninggalkan larangan. Itu yang berat. Karena itulah di dalam ayat Quran itu, kalau melakukan perintah, itu dibatasi dengan mastata'tum. Mastata'tum itu sekuat tenaga. Kalau mampu ya kerjakan, kalau enggak ya tinggalkan. Itu namanya mastata'tum, sekuatnya. Tapi untuk meninggalkan larangan enggak ada batas. Sekuat-kuatnya enggak ada istilah terpaksa melakukan dosa itu enggak ada. Waduh saya enggak kuat menahan kemudian ya tetap dosa. Beda dengan melakukan taat, melakukan kewajiban. Enggak bisa bayar zakat ya enggak usah bayar, enggak duit kok. Nah, itu namanya mastata'tum. Tapi untuk melakukan perbuatan zina bagaimanapun enggak bisa. Waduh saya enggak kuat akhirnya terjadi zina. Enggak bisa alasan begitu. Jadi enggak ada batasan kemampuan. Paham kan ya? Ini menunjukkan bahwa meninggalkan perbuatan haram itu lebih diperhatikan oleh syariat daripada melakukan taat. Oke. Nah, meninggalkan perbuatan haram yang ada konsekuensi ganjaran itu kalau itu dilakukan karena imtithalan, karena manut perintahe Gusti Allah. Mafhumnya kalau tidak manut perintahe Gusti Allah ya enggak ono falae. Contoh tadi itu ada kesempatan untuk berpegangan, dia tidak berpegangan karena gara-gara malu dengan temannya. Malu yang mendorong untuk tidak jadi memegang cewek tadi itu enggak ono ganjarane. Paham enggak ini? Enggak ono ganjarane, enggak ada pahalanya. Sekalipun enggak ada pahalanya, tetap untung. Apa untungnya? Tidak jatuh pada maksiat.
ya tetap untung. Tapi kalau bisa, bukan kalau bisa ya, yes mesti ini meninggalkan perkara haram itu ya jangan karena manusia, ya karena Gusti Allah. Gampangannya begitulah, semuanya. Karena itulah teman-teman sekalian, al-ajru itu bihasabi ta'at. Ganjaran itu berbanding lurus dengan apa? Kesusahan kita. Semakin kita susah melakukan suatu ketaatan, maka ganjarannya semakin besar. Ini juga begitu. Kalau tantangan maksiat semakin besar, kamu bisa mengendalikan diri, wow ganjarannya top gitu. Sampai tinggal di kota besar megapolitan Jakarta, kok nggak pacaran? Wah, top itu. Paham ya? Ais itu cowok pilihan itu. Nah, kalau cewek pilihan. Di tengah gangguan yang luar biasa. Oke, itu yang dimaksud dengan imtithalan. Jadi meninggalkannya itu imtithalan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau begini, ada kasus begini. Sampai tidak melakukan haram itu karena tidak mampu. Itu ada dosanya enggak? Ada falanya enggak ya? Saya ulangi. Tidak melakukan haram karena enggak mampu. Sebetulnya kepingin saya melakukan haram, tapi apa daya enggak mampu. Itu ada falanya enggak ya? Kenapa? Paham enggak ini? Ada kesempatan untuk melakukan haram. Tapi karena sampean tidak mampu melakukannya, maka tidak terjadilah maksiat. Lah, tidak terjadinya maksiat tadi itu apakah ada falanya? Enggak ada. Kalau itu ada qasdu malah berdosa tapi di hatinya. Dan itu justru yang mengotori hati. Artinya begini. Gini saya gambarkan ya. Di sini ada daging babi, di sini ada daging sapi. Halo? Yang kiri ini daging babi, yang kanan daging sapi. Sampean makan daging sapi, tapi waktu makan keyakinan sampean bahwa ini itu adalah daging babi. Pertanyaannya, dosa apa enggak? Oke. Sekarang saya balik. Daging babi. Sampean makan daging babi. Tapi keyakinan sampai ini daging sapi. Dosa apa enggak? Ayo yang mana ini? Ini menurut hukum yang dosa itu yang babi. Karena ini yang berpengaruh di dalam hati. Sekalipun faktanya yang haram itu ini, tapi karena tidak terkait dengan hati, maka tidak begitu berpengaruh mengotori kepada hati. Padahal menghindari haram itu kan tujuannya untuk melindungi hati biar tidak terkotori oleh dosa. Paham ini ya? Paham ya? Itu artinya apa? Artinya kita dituntut untuk mengetahui fakta dan keyakinan. Fakta dan keyakinan harus sama. Sebagai hati. Balik nenggone hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah lewat.
wa yakfi dan mencukupi fi sidqil iqabi di dalam kebenarannya siksa, apa wujuduhu wujudnya siksa, wujud liwahidin pada seseorang minal usoti dari orang yang maksiat, dari orang-orang yang maksiat, ma'al afwi disertai pemaafan an ghairihi kepada orang lain, kepada selain wahid. Ini sama dengan definisi wajib tadi itu. Kalau di dalam definisi ini tadi itu kan ma yuthabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'li. Kalau dikerjakan ada dosanya. Nah, bukti adanya dosa itu sekalipun terjadi hanya satu orang, itu sudah cukup bahwa itu adalah haram, sekalipun dimaafkan bagi yang lain. Nah, karena itulah wa yajuzu dan boleh atau mungkin apa ayyurida hendaknya dimaksudkan atau dikehendaki apa lafal wa yu'aqabu ala fi'li dikehendaki wa yatarattabu al iqabu ala fi'lihi, wa yatarattabu dan akan menimbulkan apa al iqabu siksa, menimbulkan ala fi'lihi atas melakukan haram. Tadi sama tadi itu. Jadi tidak mesti orang melakukan perkara haram itu mesti ada siksa, karena bisa jadi Allah memaafkan. Nah, jadi karena itulah yang dimaksud dengan wa yaqabu ala fi'li itu maksudnya adalah wa yatarattabu, hanya menimbulkan siksa. Jadi perkara yang dilakukan akan menimbulkan siksa. Nah, sesuatu yang menimbulkan sesuatu yang lain itu mungkin terjadi, juga mungkin tidak terjadi. Contoh tadi itu. Karena itu definisi ini sudah pas. Akhirnya begitulah penjelasannya ini. Definisi sudah pas. Sampai sekian dulu ya. Apapun semoga bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Ila diniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من الغيب